Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ala Ramadayani dari Fakultas Dakwah UIN ST Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan dengan judul motivasi belajar. Yang mana di sini saya akan membawakan berbagai materi, yaitu pengertian motivasi belajar, pengertian motivasi belajar secara umum, adapun faktor-faktor motivasi belajar, sifat dan jenis-jenis motivasi belajar, dan juga cara dan tips-tips meningkatkan motivasi belajar. Baik, yang pertama yaitu pengertian motivasi belajar. Apa sih pengertian motivasi belajar itu? Motivasi adalah sebagai suatu energi penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong sesuatu untuk bertingkah laku. Ini berarti perbuatan seseorang tergantung motivasi yang mendasarinya. Semisal seorang mau dan ingin melakukan sesuatu, dan bila itu tidak suka, maka akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka itu. Yang kedua yaitu pengertian belajar itu apa sih? Pengertian belajar itu adalah suatu proses, sesuatu yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Selanjutnya yaitu pengertian motivasi belajar secara umum. Pengertian motivasi belajar secara umum itu adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri mahasiswa ataupun luar mahasiswa dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Adapun faktor-faktor yang memberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaan motivasi belajar pada diri masing-masing seseorang. Yang pertama itu perbedaan fisiologis, seperti rasa lapar, haus, dan hasrat seksual. Yang kedua, perbedaan rasa aman atau safety needs, baik secara mental, fisik, dan intelektual. Yang ketiga, perbedaan kasih sayang atau afeksi yang diterimanya. Yang keempat, perbedaan harga diri. Contohnya prestasi memiliki mobil atau rumah mewah, jabatan, dan lain-lain. Yang terakhir itu perbedaan aktualisasi diri. Tersedianya kesempatan bagi seorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Selanjutnya, sifat motivasi belajar. Sifat motivasi belajar itu ada dua, motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Yang pertama yaitu motivasi intrinsik, yaitu keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri, internal individu. Misalnya, menyukai seorang tokoh yang tertera dalam buku, lalu mencari informasi lagi yang lebih lengkap tentang tokoh tersebut. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, dorongan terhadap perilaku seorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Misal, orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman. Selanjutnya yaitu cara meningkatkan motivasi belajar. Itu ada memberi angka, hadiah, kompetisi, ego involvement, memberikan ulangan, mengetahui hasil, pujian, dan hukuman. Memberi angka itu sendiri yaitu angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai lapor yang baik. Angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi belajar yang sangat kuat. Yang perlu diingat oleh guru bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan hasil belajar sejati dan bermakna. Harapannya angka-angka tersebut dikaitkan dengan nilai efeksinya bukan sekedar kognitifnya saja. Adapun hadiah itu sendiri dapat menjadi motivasi belajar yang kuat, di mana siswa tertarik pada bidang tertentu yang akan diberikan hadiah. Tidak demikian jika hadiah diberikan untuk suatu pekerjaan yang tidak menarik menurut siswa. Selanjutnya yaitu ego involvement, yaitu menumbuhkan kesadaran kepada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan, sehingga bekerja keras adalah sebagai salah satu bentuk motivasi yang cukup penting. Bentuk kerja keras siswa dapat terlibat secara kognitif, yaitu dengan mencari cara untuk dapat meningkatkan motivasi. Selanjutnya yaitu memberikan ulangan. Para siswa akan giat belajar kalau mengetahui
akan diadakan ulangan. Tetapi ulangan jangan terlalu sering dilakukan karena akan membosankan dan akan jadi rutinitas belaka. Selanjutnya itu mengetahui hasil. Mengetahui hasil belajar bisa dijadikan sebagai alat motivasi belajar anak. Dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa akan terdorong untuk belajar lebih giat. Apalagi jika belajar lebih giat itu mengalami kemajuan, siswa pasti akan berusaha mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat meningkatkannya. Selanjutnya pujian. Pujian ini apabila ada siswa yang berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, maka perlu diberikan pujian. Pujian itu adalah bentuk reinforcement yang positif dan memberikan motivasi yang baik bagi siswa. Pemberiannya juga harus pada waktu yang tepat, sehingga akan memupuk suasana yang menyenangkan dan mempertinggi motivasi belajar secara sekaligus akan membagikan harga diri. Selanjutnya itu hukuman. Hukuman ini adalah bentuk reinforcement yang negatif. Tetapi jika diberikan secara tepat dan bijaksana, bisa menjadi alat motivasi belajar anak. Oleh karena itu, guru harus memahami prinsip pemberian hukuman tersebut. Selanjutnya itu tips meningkatkan motivasi belajar. Tips di sini ada 4 tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama itu bergaulah dengan orang-orang yang senang belajar. Yang kedua, belajar apapun, baik itu belajar tentang agama maupun sosial maupun dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga itu cari motivator, karena dengan cara kita mencari motivator, kita dapat meningkatkan motivasi belajar. Yang keempat itu bergaulah dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikiran positif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.